Di Pacitan, banyak perempuan milenial mengelola usaha pengolahan komoditas pertanian pasca panen, menunjukkan minat besar di sektor ini. Namun, mereka menghadapi kendala permodalan, pemasaran yang belum merata, dan persaingan ketat di era digital. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang akan saudara ambil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif bagi mereka, sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing secara efektif di pasar digital? Kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi kita punya 3 fungsi pemerintah, yaitu pertama adalah fungsi pelayanan publik, kedua adalah fungsi pembangunan, ketiga fungsi pemberdayaan masyarakat. Dan untuk hal tersebut, maka nanti kami akan memberdayakan, yang pertama memberikan pelatihan kepada para UMKM agar mereka dapatnya menghasilkan barang yang lebih bermutu, lebih bagus dan bisa diterima oleh pasar. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik juga. Dan yang ketiga, kita memberikan permodalan sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya. Dan yang kedua adalah kita akan menggalakkan gerakan bela dan beli produk Kabupaten Pacitan, sehingga harapannya seluruh masyarakat Pacitan, walaupun barang itu mungkin masih mahal, masih kurang bagus, tapi kita harapkan bisa dibeli oleh masyarakat Kabupaten Pacitan, sehingga bisa memberikan permodalan kepada mereka dan akhirnya mereka bisa membuat satu research and development sehingga akhirnya barangnya bisa lebih baik dan bisa produksi massal. Dan juga harapan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan fungsi internet digital ini sehingga barang mereka tidak hanya dijual kepada Kabupaten Pacitan, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia. Karena dengan internet tidak ada lagi batas antar negara. Dan itu semua tentu saja perlu diberikan satu sosialisasi tidak hanya di kota Pacitan tapi juga di 11 kecamatan yang lain karena masing-masing wilayah punya potensi yang berbeda-beda. Kita harus melihat potensi ada yang di Bandar bagaimana, yang di Kebun Agung bagaimana, Sudimoro bagaimana, dan itu harus dipetakan dan harus kita pilah-pilah dan berikan pelatihan yang berbeda-beda pula. Sehingga harapannya semua bisa merasakan tidak hanya di kota Pacitan, tidak hanya yang dekat dengan seseorang, tapi juga semua bisa kita akomodir sehingga kita bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Baik, masih ada 10 detik, cukup Bapak? Baik, bisa ditutup terlebih dahulu untuk timernya sebelum kita beralih kepada tanggapan paslon nomor urut 2. Bapak, Anda memiliki waktu 1 menit untuk bisa memberikan tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1, dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih. Di momen ini kami pergunakan juga untuk menyampaikan ke seluruh warga Pacitan bahwa pemerintah daerah sudah punya saat ini pelut yang berkelas premium. Insya Allah di dalamnya saprasnya dan SDM-nya lengkap. Gunakan itu semuanya agar produk-produk panjenengan baik dari kemasan, promosinya dan sebagainya akan lebih maksimal. Dan di sana juga secara rutin sudah dilakukan pelatihan-pelatihan dan menjalin kerjasama dengan e-commerce ini juga menjadi sangat penting karena di era sekarang tantangannya lebih besar tapi kesempatannya juga besar. Kesempatan untuk memasarkan kemanapun permintaan muncul, akan tetapi kita bersaing juga dengan seluruh kabupaten yang ada. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi memang pelut menjadi satu kebanggaan kita dan itu memang perlu ditingkatkan lagi, jangan sampai nanti hanya beberapa kelompok yang menikmati, akan tapi harapannya bagaimana di 12 kecamatan semua bisa menikmati apa yang menjadi program daripada pelut tersebut. Yang kedua, kami juga punya program unggulan yaitu program internet masuk desa, sehingga harapannya tidak hanya kita membangun infrastruktur jalan, jembatan, tapi juga infrastruktur digital.
infrastruktur internet, sehingga harapannya nanti di seluruh wilayah nanti semua bisa mengutilisasi, menggunakan fasilitas internet tersebut, sehingga bisa semakin meningkatkan promosinya, penjualannya baik secara online maupun secara offline. Demikian dari kami. Mungkin Pak Wahyu nambahkan? Cukup? Baik, Cukup. masih ada sisa waktu, sudah